Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Grace Metalius membuat sebuah novel berjudul Peyton Place yang disebut oleh sebagian orang sebagai novel yang penuh dengan skandal. Tapi novel ini laris di pasaran. Dari kondisi yang miskin, Grace tiba-tiba menjadi orang yang kaya raya setelah novelnya meledak dan menjadi best seller. Ia kemudian membeli rumah yang bagus, mobil yang mewah, dan menceraikan suaminya serta meninggalkan anak-anaknya. Grace kemudian menikah dengan seorang disc jockey, tapi hanya bertahan 2 tahun, lalu bercerai. Sikap hidup Grace menjadi berubah. Ia jadi semakin senang minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Dan selanjutnya Grace menjalin hubungan dengan seorang jurnalis yang telah mempunyai istri dan 5 orang anak. Sayangnya Grace meninggal 5 bulan kemudian. Di pemakamannya hanya ada sedikit orang yang datang, dan diantaranya adalah suaminya yang pertama bersama anak-anaknya yang menangis di samping peti matinya. Pendeta yang melayani penguburannya berkata, semoga Grace beristirahat dalam ketenangan. Betapa ketenaran dan kekayaan telah membuat Grace lupa diri, lupa keluarga, dan lupa Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 1 ini tertulis, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat ini berbicara kepada kita mengenai pentingnya untuk tidak melupakan ajaran kebenaran firman Tuhan. Sama halnya dengan ayat-ayat lain yang berkata agar kita tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan perjanjiannya, tidak melupakan firman-Nya, namun tetap setia berpegang pada perintah-perintahnya. Ada kecenderungan bahwa kita manusia bukan lupa, tapi pura-pura lupa, atau sengaja melupakan ajaran firman Tuhan, bahkan sengaja melupakan Tuhan. Padahal kita sudah tahu dan kita ingat, tapi sengaja seperti tidak tahu dan lupa. Dan lebih parahnya, kita dengan sengaja menunjukkan diri kita bebal dan memberontak terhadap semua nasihat. 2 hal di sini dikatakan adalah jangan melupakan ajaran Tuhan. Ajaran yang dimaksud dalam ayat ini tidak terbatas pada apa yang dikatakan oleh Salomo, tapi secara hakikat berbicara tentang ajaran firman Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ketika kita sudah berhasil makmur dan mencapai kesuksesan dalam hidup, ingatlah untuk tidak lupa. Mengapa hal ini diperingatkan dan dinasehatkan? Bukan tanpa sengaja, saudara, tapi memang karena ada kecenderungan kita ini jadi lupa diri dan lupa segalanya saat punya harta, kuasa, dan ketenaran. Hal yang kedua dikatakan adalah pelihara perintah Tuhan. Kata pelihara menunjukkan sebuah sikap yang aktif. Sama seperti kalau kita memelihara bunga. Itu artinya kita menyirami, membersihkan, dan merawatnya. Demikianlah terhadap perintah firman Tuhan. Kita juga harus memeliharanya dengan cara membaca, merenungkan, mengingat dan melakukannya
dalam hidup kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang saat ini sudah mulai lupa, atau sengaja lupa, atau tanpa sadar lupa akan ajaran firman Tuhan? Mungkin kekayaan, ketenaran, kekuasaan, atau keadaan hidup yang nyaman membuat kita menjadi abai terhadap firman-Nya. Kita melupakan Tuhan dan lebih fokus pada diri kita sendiri. Dan mungkin ada di antara kita yang juga lupa akan hal-hal lain yang penting dalam hidup kita. Kita lupa keluarga, lupa akan pasangan hidup kita, lupa tanggung jawab, lupa komitmen, lupa banyak hal, dan hanya terfokus pada pemuasan keinginan kita pribadi. Mari saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan lupa diri, jangan lupakan nasihat firman Tuhan, dan jangan lupakan Tuhan, supaya keadaan kita senantiasa baik dan penuh dengan berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak lupa, tidak berpura-pura lupa, ataupun tidak sengaja lupa, mengabaikan akan Engkau, mengabaikan firman-Mu, melupakan hal-hal penting dalam hidup kami, melupakan keluarga dan segala tanggung jawab kami. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu ingat akan firman-Mu, ingat akan Engkau Tuhan, dan ingat bahwa hidup kami ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kami pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu berada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak mendukakan hati-Mu, tapi selalu menyenangkan-Mu dalam setiap aktivitas dan seluruh keberadaan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, pimpinlah kami dalam segala tugas tanggung jawab kami. Berkati kami dalam studi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa mendapatkan kelepasan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.